Terpujilah Tuhan Bapa di dalam surga. Engkau Tuhan yang hidup, selalu bisa bekerja melalui kami semua. Kisah pertobatan, perubahan hidup, mukjizat, sukacita atas segala kasih Tuhan. Apa yang barusan Om Jimmy sharing, itu Engkau sediakan untuk kami semua. Kami punya kesempatan, bahkan rancangan Tuhan, supaya itu terjadi dalam hidup kami secara pribadi semuanya. Karena bagi Engkau, kematian Kristus adalah anugerah kasih terbesar yang Engkau peruntukkan bagi kami semuanya. Apapun keadaan kami hari ini, situasi kami, bahkan mungkin sebagian kami masih bergumul di dalam dosa yang sama, kelemahan yang sama, masalah yang sama, tapi salib-Mu tetap diperuntukkan bagi kami. Kami hanya perlu mengambil itu di dalam hidup kami, percaya kuasa kasih-Mu akan mengubahkan diri kami, pikiran, hati, perasaan, hubungan-hubungan kami, bahkan hidup kami di dunia ini. Saat ini Bapa, teguhkan kami dengan firman-Mu, tuntun hamba-Mu, tuntun jemaat-Mu. Roh Kudus yang memberikan kami pengertian. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya jemaat. Kita selalu bersyukur, kita punya banyak hal kesaksian-kesaksian di dalam hidup kita. Satu kata, kalau Om Jimmy bisa berubah, semua bisa berubah, udah itu aja. Hari ini kita akan belajar satu hal tentang the heart of mission. Ambil waktu sejenak. Saya ada berdiri di sini, karena ada satu orang tahun 98, di bulan Agustus, dan berbicara kepada saya tentang Tuhan. Saya lahir besar dari keluarga Kristen, dan saya sudah merasa bahwa saya adalah Kristen. Bahkan saya sangat yakini, saya sudah diselamatkan. Walaupun dosa saya jalan terus. Tapi di tahun 98, ada satu orang yang bahkan saya tidak kenal sama sekali. Saya lagi duduk, meratapi nasib saya, karena saya nggak pernah punya impian ke Jakarta menjadi penjual pisang barangan. Ada yang di sini punya impian mau menjadi penjual pisang barangan di trotoar? Nggak ada kan? Tapi itulah karir yang saya punya saat itu. Tapi ada satu orang yang tertarik dengan saya. Dulu saya belum seganteng ini, tahun 98. Gaya pasaran, sekarang aja masih pasaran. Nggak jelas masa depan saya. Senyum pun saya nggak bisa. Tapi ada orang yang tertarik dengan saya. Saya sudah menjaga pisang barangan di trotoar di pinggir jalan berbulan-bulan. Ketika orang datang, beli, waktu itu harganya 2.500, sekarang udah mahal ya, 2.500. Ada orang datang, mobil BMW, Mercy yang mewah, bahkan di dalam mobilnya ada lagu rohani, lagi putar lagu rohani, bahkan ada yang bahkan tergantung di kaca spionnya salib. Dan dia datang ke saya berbicara, tapi apa yang kami bicarakan? Pisang barangan. Berapa harganya? 2.500. Lebih lewat lagi, masih ditawar oleh yang punya BMW, harga 2.500. Saya udah gembel, nggak bisa makan, nggak jelas. Kristen loh, pakai BMW. Berapa ratus setiap hari orang Kristen lewati saya. Dan tidak ada satu pun bicara, kau butuh Yesus. Kau perlu bertobat. Kau perlu diselamatkan. Kenapa hanya saudara kita Kengli yang tertarik dengan saya?
Dan dia putuskan beli pisang barangan tiap hari, jam 8 malam. Karena saya buka sampai jam 9, jam 8 udah mulai sepi. Setiap selesai dia pelayanan, dia lewat, beli satu sisir tiap hari, tidak ditawar. Dan dia lakukan berbulan-bulan. Apakah dia butuh pisang barangan? Enggak. Jangan-jangan dia pun udah nek kali lihat pisang barangan. Lihat pisang barangan nek, lihat wajah saya lebih nek dia. Tapi itu dilakukan oleh Kang Lee hanya untuk dia duduk, dia beli satu sisir, duduk sama saya. Oh, waktu dia bicara sama saya lagi pahit dengan gereja, dengan kecewa, saya pun nggak tahu dia pendeta apa tidak. Dia duduk, ngobrol, dia senyum. Dia senyum. Kalau dulu istilahnya KSD. Tapi kalau saya ngomong itu kalian tahu usia saya. Dengan istilah itu aja. Dia duduk dengan saya dan dia berbicara. Saya ketus karena saya kecewa dengan hidup. 98 saya keluar dari Astra, habis uang, lagi rusuh ekonomi, makan tidak makan, pisang barangan bukan punya saya. Itu pun punya orang, hanya untuk saya bisa makan. Dan saya pernah makan pisang barangan karena nggak ada laku satu hari. Buka pagi hujan seharian. Saya menatap pisang barangan dari warna hijau ke kuning-kuningan, ke hitam-hitaman. Ya, dan saya harus makan itu. Poin saya begini, kita mungkin ngomong kejam sekali yang punya BMW, kejam sekali Kristen lewati. Kalau kita balik, berapa banyak kita lewati orang di pinggir jalan? Kamu Kristennya. Kamu selamat, yang bilang kamu murid Yesus. Kamu bilang kita Kristen. Kita tertarik, lihat orang parkir kita di bawah. Siapa di sini yang udah menyapa tukang parkir? Tukang parkir udah sahabat saya sekarang. Satpam sahabat saya sekarang. Maintenance gedung kita dari sini sahabat saya sekarang. Manajer dari Amaris teman saya sekarang. Marketing dari Amaris teman saya sekarang. Siapa di sini yang pernah kasih mereka nasi kotak? Pertanyaan saya, kalau ada Kristen, kita di ruko ini, apa signifikannya bagi sekitar sini? Bagi misi Tuhan. Sebelum saya berkhotbah, aku ingin ini pikiran kita sekarang. Dan kita bilang ini gedung kita bagus. Buat apa? Investasi buat gedung ini kalau nggak ada diselamatkan jiwa di sekitar sini, buat apa kita di sini? Saya kemarin sampai jam 11 malam masih ketemu orang baru dengan Om Jimmy. Baru dikenal Om Jimmy. Om Jimmy kenalin, ini pendeta saya. Dulu dibilang dia preman, sekarang dia bangga sama saya. Dia fans nomor 1 saya sekarang. Minta tanda tangan saya nggak kasih. Sombong, sombong. Kami bicara sampai jam 11 malam. Udah ketemu dengan orang itu jam 9 pagi. Om Jimmy bilang, John, orangnya mau datang jam 9, aku mau kenali ke kamu. Bisa nggak ada waktumu sebentar? Saya lagi siapin khotbah. Oke Om, aku setengah 10. Yang kita temuin orang penting. Kalau dia nunggu saya berarti saya lebih penting. Saya datang, kita ketemu, hanya sarapan sebentar. Orang itu sibuk, berpisah kami. Kita jalan. Saya lagi spend time sama Peter, udah ditelepon Om Jimmy. Orangnya udah ada lagi, dia bisa kita ngobrol sampai malam. Ditahan dia 1 hari di Sentul. Ini orangnya dari Jakarta. Dan kami ngobrol. Kenapa itu penting? Karena ini jiwa. Kalau orang ini diselamatkan, berapa ribu karyawannya juga akan bisa diselamatkan. Amin. Kita udah mengalami. Kita mungkin punya cerita kita sendiri. Saya ceritanya pisang barangan. Kalau Gajah Mada sumpah palapa, saya sumpah pisang barangan. Saya tidak akan memakan lagi pisang barangan sampai saya bertemu Tuhan di surga. Karena pahit sekali hidupnya. Jadi jangan kasih saya ulang tahun pisang barangan ya. Kita akan ribut. Setiap saya lihat pisang barangan sekarang mahal sekali kepahitan itu. Itu aja khotbah kita hari ini, kita bersatu di dalam doa. Ambil waktu.
Kadang-kadang kita bicara misi secara intelektual, tidak kurang pendeta, tidak kurang pengajar, doktor, profesor, bicara tentang misi. Tapi siapa yang punya hati misi? Itu ada di sini atau di sini? Hari ini aku ingin ketika kita mendengar ini, aku ingin kita ambil di sini. Hati misi. What kind of heart do you have? Hati seperti apa yang kita punya hari ini sebagai Kristen? Lihat anak-anak kita di sini, anak-anak remaja nih. Pernah berpikir gimana membuat mereka menjadi orang yang lebih hebat dari kita? Pernah berpikir bahwa mereka akan khotbah di sini dan saya duduk di sana? Saya punya itu. Saya rekam tiap hari dalam diri saya. Karena saya mau ini ada. Harus ada orang seperti itu. Amin. Berapa orang tua di sini yang berpikir, kamu rela sekolahkan anakmu sampai ke luar negeri, supaya mereka pulang dan mereka jadi pendeta? Berapa? Atau kau bilang jadi pendeta miskin? Betul, saya miskin. Tapi bukankah Matius 5 katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kita bisa ngomong misi, tapi nggak ada yang mau pergi. Saya akan pergi misi. Saya akan berdoa, Kia Dewa akan terus diberkati Tuhan, bisa sekolah bagus. Mereka kerja, habis itu saya akan pergi lagi sama Damu. Memimpin di Hawaii, Honolulu. Ya sekali-sekali enak dong. Aku ingin ambil hari ini hati kita. Kita akan belajar dari hati Yesus. Amin. Ini tema kita diambil dari sini. Heart of Mission, Greater Works. Bulan ini tema kita. Hati misi. Setelah di akhir bulan ini, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besarnya Tuhan. Amin. Diambil dari Yohanes 5 ayat 20. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri, bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Allah Bapa menunjukkan pekerjaan besar kepada Yesus. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Yesus menunjukkan pekerjaan yang lebih besar kepada murid-muridnya yang dia kerjakan sendiri. Misi adalah pekerjaan besar, proyek besar. Dan tidak perlu tender, karena ini penunjukan. Kamu ditunjuk. Pekerjaan besar. Amin. Ini besar. Dipercaya menyelamatkan semua bangsa. Amin. Mana yang lebih besar? Membangun perusahaan 1.000 orang. Sejahtera di dunia. Tapi ketika sudah ada yang 1.000 itu mati. Tidak ada yang masuk surga. Lebih besar adalah, makanya dikatakan di Lukas 15. Satu orang bertobat. Seluruh surga berpesta. Sudah pernah membuat surga berpesta dalam hidup kita? Ketika satu orang berdosa, kita bawa bertobat? Kengli waktu bicara sama saya. Aku nggak tahu, apakah dia akan lihat suatu hari John akan berkhotbah memimpin gereja? Mungkin enggak. Dia hanya punya hati. John adalah jiwa yang perlu diselamatkan. Setiap ulang tahun baptisan saya, lahir baru sejak 98. Setiap tahun saya tidak pernah lupa. Kenglilah orang pertama yang saya WA. Thank you. Tidak pernah melewatkan. Karena bagi saya, Yesus sudah enggak hidup. Tapi Kengli punya hati Yesus. Dan saya ada di sini. Kalau enggak dulu, saya udah di mana saya sukses. Dan saya akan lebih sukses dari bapak saya. Dia 7 kali kawin, saya 70 kali mungkin. Berapa yang akan saya sakiti wanita?
Berapa anak yang saya punya nggak tahu jelas di mana bapaknya. Mungkin begitu. Atau bahkan saya mati dengan tragis, seorang pun tidak tahu. Sia-sia hidup saya. Sia-sia kegantengan saya, sia-sia semua kerennya saya. Kalian tahu, kalian boleh bilang saya jelek. Saya ganteng loh. Kalian tahu kenapa? Karena saya adalah gambar dan rupa Allah. Kalau kamu nggak bisa lihat itu, bukan masalah saya, kamu yang bermasalah. Makanya saya nggak pernah dari dulu gagal mendekati wanita. Loh, mereka bersyukur mendapatkan saya, gambar dan rupa Allah. Kalau ada wanita menolak saya, bukan saya yang perlu kalian kasihani. Kasihanilah wanita itu yang nggak bisa melihat gambar dan rupa Allah. That's it. Saya pernah ditolak 3 kali. Saya bilang, jangan bilang enggak. Kamu nanti menyesal. Kalau kamu bilang belum, kita masih ada waktu besok. Set. Ini bukan tentang puisi. Ini tentang Tuhan. Yeah. Amin. Kita harus mengerti. Lihat, ini hati Tuhan kita. Tuhan kita itu sama manusiawinya seperti kita. Aku ingin tunjukkan di bulan ini bahwa hidup sehari-harinya Tuhan itu real. Dia bukan orang yang Iron Man, Superman. Dia lapar, dia menangis, dia juga bersedih, dia tiap hari bergumul. Itu Yesus. Aku ingin kita dapat hatinya di bulan ini. Amin. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kenapa dia nggak bisa berdoa di rumahnya? Dia tidak punya rumah. Yesus tidak pernah ditulis di Alkitab. Dia mendirikan rumah baginya. Dia menginap di mana? Menginap di mana? Tidak ada bahkan tempat untuk dia berdoa seperti yang diajarkan kepada kita. Masuk kamarmu tutup. Dia nggak punya itu. Dari mana saya tahu? Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia harus berdoa di mana? Di taman. Di taman halang seperti saya. Udah rame, karena rame pagi dia harus lebih pagi. Ketika kita semua masih ngiler, dia udah berdoa benar pagi-pagi. Kenapa? Ketika nanti dia udah siang, kalau kamu cek di buku Injil, dia udah sibuk sampai tengah malam, gak ada waktunya buat Tuhan. Kamu bisa bayangkan sedihnya Yesus. Tuhanmu hidup seperti itu di dunia. Untuk berdoa saja dia butuh di taman. Dia harus bangun pagi-pagi untuk dia punya waktu berdoa bentar. Kita punya kamar. Ini amazing. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia mereka berkata, semua orang mencari engkau, masih pagi-pagi, udah datang orang mencari dia. Dan dia nggak punya waktu. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain. Yang di depan mata udah banyak. Dia masih berpikir lagi di tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan. Supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Jangan saling lihat ya waktu ngomongin ini. Kalau kita baca 5 ayat ini, kita dapat enggak hati Tuhan? Kita bisa rasakan hati. Dia enggak bangun pagi-pagi, dia baca IG, Facebook, yang lain. Dia berdoa. Belum selesai berdoa, udah menunggu orang untuk diselamatkan. Mau diselamatkan di kota ini, hatinya udah di kota lain. Di sana. The heart of mission. Saya nggak bicara pagi ini. Dalam seminggu ini,
ada di hatimu menyelamatkan satu orang? Saya nggak perlu khotbahkan ini dengan cara intelektual. Kita bisa mengerti maksudnya. Poin saya nggak penting, hati kita lebih penting. Amin. Apa yang memenuhi hati kita hari ini? Kepahitan, kekecewaan. Lihat, ini hatinya. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku nggak tahu bagaimana nadanya Yesus waktu dia ngomongin ini. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Berapa banyak kita bergaul selama hari Minggu dengan orang berdosa di luar sana? Atau kita hanya menghakimi mereka berdosa. Tapi siapa yang menuntut? Dengan siapa kita suka kumpul hari ini? Berapa orang berdosa? Atau kita alergi? Atau kita seperti seseorang yang tidak mau berhubungan dengan orang yang di jalanan. Seperti kita punya strata sosial yang kudus. Level kekudusan kita lebih bagus dengan orang lain. Kita nggak mau tercemar. Tidak. Harusnya kita terjun ke tengah orang berdosa sana. Karena itu Yesus kita. Yesus kita keren kalau dia hidup hari ini. Kira-kira Senin sampai Sabtu di mana Yesus akan nongkrong? Kalau di Bogor, di mana tempat Yesus nongkrong di Bogor kira-kira? Udah kebayang? Kira-kira di mana dia nongkrong? Mungkin di parkiran, dia ketemu Anggi di parkiran. Anggi lagi parkir. Anggi lagi parkir sambil nyanyi. To the left, to the left, to the left. Itu kan parkir, lagu parkir itu kan. Di mana dia akan ketemu kita? Jangan-jangan waktu kita lagi nagih, dia lagi di sana ngobrol sama orang yang berhutang. Yesus. Shit. Mungkin dia lagi ngomong sama pemulung. Betul nggak? Mungkin dia nggak punya motor, tapi dia jalan kaki. Mungkin dia akan nongkrong dengan anak kampus di bawah pohon beringin. Mungkin dia akan nongkrong di Surya Kencana. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Di mana kita seminggu ini kalau kita punya hati Tuhan? Atau kita lihat orang? Gimana biar uangnya pindah ke aku ya? Ini menguntungkan apa enggak? Atau kita pilih-pilih orang? Saya mau kasih tahu. Kalau saya nggak bercelana pendek, mungkin Om Jimmy nggak tertarik sama saya. Kalau dia nggak tertarik celana pendek, berikutnya saya akan datang buka baju. Siapa di Alkitab? Nabi disuruh telanjang bahkan untuk menarik perhatian orang. Mungkin kalau saya datang, gaya pejabat, saya dengan safari, jubah pendeta, Om Jimmy akan nek dan dia hindari saya. Karena dia udah kebiasaan ketemu orang-orang yang begini. Tiba-tiba pendeta, dia lihat saya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sampai waktu dilihat dia, saya begini. Tapi saya kasih tahu, siapapun kita hari ini, kalau kita punya hati misi, orang akan tertarik lihat kita. Amin. Masih kuat enggak? Kalau enggak, satu poin aja lah ya. Ini adalah tujuan kita hidup, amin. Kalau kamu katakan kamu pengikut Yesus, tujuan Yesus tujuanmu, amin. Lah iya dong, Yesus mau ke Blok M, kau ke Manggarai, itu bukan ngikut namanya. Sesimpel itu teologinya, nggak perlu dikupas lagi. Untuk ini aku ada setiap hari. Yang bikin dia semangat bangun pagi. Karena hari ini aku akan ketemu pemulung.
Aku akan ketemu lagi orang berdosa. Welcome orang berdosa. Bikin kelab di sana. Berapa banyak di luar sana. Makanya dikatakan dia. Tuayan banyak. Bekerja, tuayan udah tersedia di sana. Ladang sudah menguning. Berapa di terminal sana? Yang orang lakukan dosa tiap hari. Tapi tidak ada seorang Kristen pun. Hanya untuk ngajak dia ngobrol. Traktir BPK di sampingnya. Inilah tujuannya. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku. Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Inilah tujuannya kita mengikuti dia. Amin. Inilah pekerjaan besar. Kita punya proyek besar bersama Tuhan. Dipercaya sama Tuhan untuk proyek ini. Amin. Kalian takut atau bangga? It's a privilege. It's a privilege. Kita lanjut belajar lagi hatinya. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Lihat tadi untuk berdoa. Kenapa dia harus mengajak murid-muridnya menyingkir ke tempat yang sunyi? Karena Yohanes Pembaptis baru dipenggal. Itu sepupunya dia yang membuka jalan buat dia. Baru dipenggal. Satu-satunya di dunia, di alam semesta ini, hari itu yang berbicara, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Hanya Yohanes setelah 400 tahun vakum. Dari Maleaki ke kitab Matius, 400 tahun. Dark ages, kegelapan. Kenapa? Karena Tuhan gak ada berbicara, satu pun mengirim nabi. Tiba-tiba muncul dari alam semesta, Yohanes, 400 tahun. Dan dia mendahului Yesus, berbicara. Berarti satu-satunya yang punya hati sama seperti Yesus, lonely. Murid-murid belum jadi, belum siap. Kan masih ngikut. Dia pergi untuk berduka. Karena Yesus sama manusiawinya dengan kita, amin. Dia berduka. Dipenggal sepupunya, umur mereka beda 6 bulan. Tetapi kan nih, dia pergi untuk berduka, tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Tadinya mereka mau nyeberang Danau Galilea ke seberang sana, tempat yang sepi. Waktu dia mendarat, apa yang terjadi? Ayat 34, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Berapa orang manusia di hadapannya? 5.000. Ini adalah konteks yang memberi makan 5.000 orang. Kamu lagi berduka, ingin dihibur, ingin ambil waktu me time, me time. Me time. Gak apa-apa, itu kebutuhan kita, me time. Itu kebutuhan kita sendiri. Itu kebutuhan kita lonely. Tetapi ketika dia mendarat, 5.000 orang. Saya mau tanya, secara psikologi apakah dia ready melayani? Tapi ada 5.000 orang di depan dia yang membutuhkan pertolongan. Dia kesampingkan rasa dukanya. Kau bangga gak punya Tuhan seperti itu? Gak egois. Dia kesampingkan, bukan dia gak berduka. Kesampingkan. Kalau kita tahu ini sampai malam, betul gak? Kalau kalian baca nanti detail ya. Ini ada di 3 Injil. Dia layani mereka. Apa yang menggerakkan Yesus? Emosi? Dia juga lagi berduka. Perasaan? Tenaga? Dia lagi capek juga. Belas kasihan. Waktu kalian melihat orang,
Hati kalian tersentuh kan? Jangan begitu keras. Ini yang membuat saya melepaskan hidup saya. Saya mau jadi full time. Seperti kata Paulus, saya melakukan segalanya hanya untuk menyelamatkan beberapa orang. Memang kita akan lakukan segalanya, tapi mungkin selama 1-2 aja. Tapi itulah surga, jalan sempit. Tapi worth it. Belas kasihan. Belas kasihan. Itulah yang dilakukan Om Jimmy sekarang. Karena dia pernah lumpuh. Kalau nggak ada orang lain juga yang punya belas kasihan. Dia operasi berapa ratus juta. Tapi ada orang yang berbelas kasihan. Menanggung semua pengobatan. Dan dia sembuh. Sekarang ada orang sakit di Sentul. Telepon Om Jimmy. Duluan dia dari ambulan. Duluan dia dari rumah sakit. Ada namanya Tante Sinta, anggota yang ngangkat di PDA kita. Pagi-pagi benar. Telepon Om Jimmy. Om Jimmy baru mengurus warga jam 3 malam. Jam 4 atau jam 5 udah ditelepon. Sakit, dia meluncur. Dia antar hanya untuk tidak hilang. Golden time-nya 4 jam ke RSPAD. Kemarin kamu udah ketemu Tante Sinta. Udah di DSA. Ininya udah enggak ini. Itu yang rumahnya baru kita pakai adalah setelah rumah Victor, dia rumahnya dipakai 2 atau 3 kali PDA. Habis itu dia kena stroke. Diantar Om Jimmy kemarin. Dia bilang, saya belum mau ketemu orang, tapi aku mau Om Jimmy, John datang sama istri. Kita duduk di sana. Belas kasihan menggerak. Apakah suatu hari dia juga mungkin akan bertobat? I don't know, dosa adalah nanti. Tapi kita buka kesempatan kepada semua orang itu, lihat Tuhan. Kemarin aku bicara ke dia, dia sekarang harus terapi stroke untuk bisa berjalan. Tapi aku suka kata-katanya. Umurku udah segini, John, aku mau melayani Tuhan. Yes. Mau melayani Tuhan setelah stroke atau lagi sehat, pilihan kalian. Ini enaknya jadi saudara, keluarga. Sindir terus. Ini keluarga. Saya pun dilumpuhkan Tuhan baru saya melayani. Tergerak oleh belas kasihan. Ini hati Tuhan kita, amin. Di Markus 1 ayat 41, dia melihat orang kusta, dia mengulurkan tangan, menjamah, menyembuhkan, memeluk. Dan Yesus harus tahir, harus najis 7 hari. Menurut hukum Yahudi, karena dia menyentuh orang kusta. Saya mau tanya hari ini, Yesus beresiko kusta. Saya enggak bilang kita begitu, tapi ini tentang hati. Kalau orang digerakkan oleh belas kasihan, makanya ada Mother Teresa. Itulah belas kasihan. Karena belas kasihan adalah menaruh perasaanmu di perasaan orang. Menaruh pikiranmu di pikiran orang. Orang bilang seperti kau mengenakan sepatu orang itu sendiri. Biar kau rasakan apa yang dia rasa. Kau ingin merasakan itu bisa. Melihat janda yang sedang berduka cita karena anak satu-satunya meninggal. Dia tergerak oleh belas kasihan, disembuhkan. Melihat orang banyak lapar tanpa makanan, dia tergerak oleh belas kasihan. Melihat orang banyak terlantar tanpa gembala. Israel waktu itu adalah semua Farisi, Saduki, ahli Taurat. Itulah penggembala Israel yang munafik. Berarti waktu dia berbicara ini, hanya 2 yang mau menggembalakan Israel secara benar. Yohanes Pembaptis. Tapi udah sekarang tinggal dia gembala untuk seluruh bangsa Israel dan dunia. Itulah keluhannya, makanya dibilang seperti domba terlantar, terserak, tidak ada yang menggembalakan. Itu baru di Israel. Bagaimana Yesus membayangkan waktu itu negara di seluruh dunia tidak ada menggembalakan. Itu hatinya. Tinggal aku gembalanya. Makanya dibilang, setelah itu mintalah pekerja kepada Tuhan. Kalian bisa lanjutkan baca nanti itu tentang belas kasihan. Hari ini hati misi tergerak
oleh belas kasihan. Ketika kita melihat tetangga kita tergerak oleh belas kasihan. Tidak bro, karena mereka nggak kusta. Mereka nggak terlantar. Mobilnya lebih mewah dari saya, rumahnya lebih bagus dari saya. Saya ngontrak, dia yang punya rumah. Bukankah mereka sebenarnya kusta secara rohani? Bukankah sebenarnya mereka terlantar secara rohani? Karena yang kamu punya, mereka nggak punya. Kadang-kadang Kristen kita nggak sadar betapa kayanya kita. Kitab Efesus, segala kekayaan yang ada di surga sudah diberikan kepada kita. Kita ngiri kepada mereka. Nggak apa-apa, nggak masalah. Tergerak oleh belas kasihan. Nggak ada yang menuntun mereka kepada Tuhan. Mereka adalah gembala yang berserak di dunia. Bukan mencari Tuhan, tapi mereka mencari kekayaan, kekuasaan, keinginan, hawa nafsu. Sesat mereka. Itu maksudnya. Bukan berarti kalau mobilnya lebih bagus, kamu yang terlantar. Akhirnya kamu pakailah Undang-Undang Dasar 45. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Kok saya nggak dipelihara negara? Tuhan pelihara kita, amin. Pemberitahuan. Kita tahu yang kedua, dia selalu tergerak oleh belas kasihan. Lihat hatinya. Saya kasih tahu, kamu mau hidup seperti Yesus, lahir ke dunia, sejak lahir kamu tahu bahwa kamu akan mati disalibkan. Tinggal tunggu waktu. Dia tahu nggak umurnya dia akan 33,5 tahun? Kemungkinan tahu. Berarti setiap hidupmu, umur kamu 17, di otakmu apa? 13 tahun lagi gue akan mati. Kita bilang, Yesus nggak kenal ulang tahun, panjang umurnya, dia nggak kenal itu. Ketika di umur 25 tahun kamu nama dia, enggak, 5 tahun lagi gue selesai. Terus, kebayang nggak ulang tahunnya yang ke-29, tahun depan aku mati. Dia akan langsung tulis wasiat semua. Semua harta-harta yang ada di sana buat kau ya. Semua harta buat kau. Tapi jangan kau mau harta aja, masalahnya utang lebih banyak, itu juga buat kau. Dikatakan dia, kenapa dia ingat kematian, diingatkan kepada murid-murid dan diingatkan kepada dirinya 3 kali. Di kitab yang lain bahkan 4 kali. Ya, di Markus 8, dia ingatkan bahwa dia akan mati. Cara matinya jelas itu, dimulai dengan penderitaan, penolakan, penganiayaan, penyalipan, 4P kematian. Dia tahu detail. Kemudian di Markus 9, dia kasih tahu lagi ke murid-muridnya. Kemudian di Markus 10, dia kasih tahu lagi ke murid-muridnya. Kenapa Yesus selalu mengingat kematian dan dia ingin kita komuni mengingat kematian dia. Kadang-kadang kita pikir kita hidup lama. Makanya yang single, nantilah gue tobat kalau udah married. Yang married nanti gue udah tobat kalau udah opa. Yang opa masalahnya sial. Gak tahu nanti setelah apa. Mau gak mau tobat. Dia ingatkan kematian bahwa kita bisa mati setiap saat. Amin. Kita waktu itu berbicara tentang bulan lalu Kairos. Waktu ini enggak kesempatan, gunakan kesempatanmu. Dia ingat kematian bahwa aku akan segera mati. Masih banyak yang harus dikerjakan sebelum aku mati. Amin. Dia ingatkan. Tapi waktu diingatkan ke murid-muridnya pertama kali ini ceritanya. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka. Di sini sebelum inilah Yesus bertanya kepada muridnya. Kemungkinan dia sudah bersama dengan mereka 2 tahun. Dan dia bertanya, menurut orang siapakah aku? Kemudian ditanya muridnya, menurut kamu siapakah aku? Petrus menjawab, engkau adalah anak Allah yang maha tinggi. Jawabanmu benar, mereka udah kenal dia adalah anak Allah. Udah mantap. Setelah mereka baru mulai kenal, oh anak Allah luar biasa. Nggak salah kita ikut Yesus. Tiba-tiba Yesus cerita kematian. Kemudian mulai Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari.
Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Bagi murid-murid, anak Allah itu kan berkuasa, kok mati? Gak masuk ke sini. Maka berpalinglah Yesus sambil memandang murid-muridnya. Ia memarahi Petrus. Katanya, enyahlah iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Apa yang membuat Yesus hari ini marah kepada kita? Mungkin pikiran kita banyak memikirkan yang bukan pikiran Allah. Misinya kita nggak pernah pikirkan. Karena Yesus harus mati supaya ada keselamatan. Kalau Yesus nggak mati, siapa yang selamat? Makanya dia marah kepada Petrus. Yesus paling marah kepada orang, bukan karena kau jatuh dosa. Tapi ketika kita nggak memikirkan misinya. Karena buat apa kita ada lagi di sini? Selesai. Berarti ketika murid Yesus diam, tambah orang mati, masuk neraka. Murid Yesus diam, tambah. Murid Yesus diam, itu makanya dia marah. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Mengapa harus mengikuti Yesus? Itu ada syarat, menyangkal diri, memikul salib. Karena hanya orang yang menyangkal diri, memikul salib, yang akan pergi mengasihi orang-orang di luar sana. Karena itu bukan alamiahnya kita. Alamiahnya kita adalah mengasihi orang yang mengasihi kita. Kualitas murid Yesus yang punya heart of mission, dia harus bisa menyangkal diri, memikul salib. Kita pikir hari ini aku harusnya Facebook. Tapi nggak apa-apa, udahlah nongkrong lah di Baranang Siang. Kalau perlu bikin KTP Baranang Siang. Kalau di Jakarta bilang anak Jaksel, kau bilang anak Baranang Siang. Baranang Siang berasal dari barangan siang. Pisang juga ujung-ujungnya. Itu yang kita bangga. Kata Yesus, Markus 10:45. Karena anak manusia juga datang. Bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani. Bulan lalu kita udah bicara pelayanannya. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia nggak hanya berikan waktunya. Dia nggak hanya cantumkan, menginjil di jadwal. Bahkan dia berikan dirinya buat orang. Amin. Siapa yang kita berikan diri kita, dedikasikan untuk satu orang? 1 tahun ini aku akan tempel orang ini terus. Supaya orang ini bisa diselamatkan. Wow. Itu hatinya. Totalitas. Berapa banyak yang kita tahan hari ini? Niat sih sudah ada bro. Niat 1000%. Niat pun dihargai. Masalahnya nggak ada. Di Alkitab kita hukum niat. Hukum amal ibadah juga nggak ada. Udah berniat sih bro sejak zaman nenek moyang saya. Masalahnya. Yesus pun bilang, aku sebenarnya berniat membawa kau ke surga, tapi niat doang. Sorry ya. Yesus berikan, amin. Berikan nyawa. Jangan salah konsep Alkitab berikan nyawa. Tuhan gak suruh kamu mati buat orang lain. Gak perlu kamu mati buat saya juga, aku gak butuh. Jangan, aku bersalah kalau kamu mati buat saya. Nyawa adalah hidup. Kalau seseorang hidup, karena dia bernyawa. Berarti kalau dikatakan memberikan nyawa, memberikan hidup. Loh, kalau kamu udah gak ada nyawa, apa yang mau diberikan? Sekarang aku mau tanya, kalau ada orang mau mati buat kamu, buat apa? Saya juga gak mau ngambil hidup orang. Jangan salah konsepnya. Ada orang bilang ke saya, kita harus mengasihi saudara kita dan memberikan nyawa kita buat mereka. Come on, gak usah kasih aku nyawamu. Kasih uangmu aja lebih bermanfaat. Nyawa, hidup. Nyawa identik dengan hidup, betul nggak? Jadi nyawa bukan identik dengan kematian. Kalau nggak ada nyawa baru mati. Jadi nggak ada disuruh kau mati buat saya. Nggak ada. Yesus yang mati buat kita semua, amin. Kita hanya perlu menyangkal diri untuk mengasihi satu sama lain, betul nggak?
Itu aja, sesimpel itu. Berikan diri kita buat orang lain. Wow. Gak usah dulu orang jauh-jauh ya, gak usah dulu mulai kita jauh. Suami, udah berikan nyawa minggu ini ke istri? Wah, istri langsung senang. Ada yang mau jawab, tapi mereka pasti habis ini ditanya istri. Ada. Boro-boro bro berikan nyawa. Berikan uang belanja jadi korting. Kalau diskon di mall enak, kalau diskon dari suami itu ngeri. Berikan nyawa, hidup kita satu sama lain. Amin. Bukan waktu aja. Saya mau tutup dengan ini. Khotbah ini bukanlah khotbah tentang intelektual. Bukan tentang pengetahuan. Karena apa yang aku bacakan, kalian juga baca. Poin yang aku buat, kalian juga dapatkan poinnya. Inti dari khotbah ini cuma satu. Hati Kristus jadi hati kita. Amin. Mulai dengan hal kecil. Jangan Kristen ini, aku tanya loh ke orang parkir. Aku tanya, kawan jujur. Jemaat pada senyum gak sama kalian? Jangan sampai saya dengar, kembaliannya 500 perak ditagih, gitu, jangan. Jangan sampai kita kasih ke tukang parkir 4.000, kita kasih uang 5.000, tukang parkirnya udah susah nyari 1.000-an tuh kembalian. Sampai tukang parkir harus nukar uang lagi ke sana, dan kita di sini orang lain ini, ya udah kasih aja. Kan ingat dulu di Metro Mini, 1.000, 2.000 tidak akan membuat saudara-saudara miskin. Masih ingat? Om Jimmy ingat, kan Om Jimmy dulu Kebun Siri Tanah Abang. Om Jimmy yang memberikan pelakunya. Saya mau kasih tahu ini, mulai dengan hal kecil, menyapa orang, murah senyum enggak? Ayo kawan. Ayo. Aku ingin, siapa di sini yang paling muda? Teens, ayo berdiri, anak teens semua, berdiri. Anak teens, ayo berdiri semua. Coba kalian dulu senyum ke sekeliling, ajarin kami senyum. Ayo, ajari kami senyum, buka masker nggak apa-apa. Ayo. Nggak usah kalian pikirin nasibnya damai, senyum aja dulu. Ini anak kita. Saya mau tanya hari ini. Mereka udah berminggu-minggu di sini. Kamu ada sapa mereka? Welcome mereka. Ini anak jemaat, anak-anak kita semua. Anak kita bersama. Iya. Kamu nggak lihat tuh Theo. Nggak lihat Theo. Lebih ganteng dari Victor. Iya. Coba kalau mamanya bukan Lucy gimana? Iya. Abraham lebih ganteng dari papanya, setuju? Setuju. Lihat. Siapa lagi? Timothy. Kalau Farel udah jelas lebih ganteng dari bapaknya, itu mah gak usah dikomen. Bapaknya pun udah pasar lihat wajahnya. Thank you, ada di sini. Aku ingin kalian bilang, sapa mereka. Kalau orang tua nggak mau sapa, sapa. Karena kamu nanti panjang umur, jadi umur mereka dipindahkan ke kamu. Ayo duduk, silahkan duduk. Mulai dengan hal kecil, amin. Pernah nggak memutuskan, setiap pagi kamu menyapa tetanggamu dan senyum? Aku ingin mulai hati itu keluar. Hati Kristus itu ada di sana. Amin. Jangan ambil misi berat. Ini perenungan kita. Apakah saya sudah memiliki hati misi untuk keluarga, kerabat, kenalan, dan kepada siapa saja jiwa yang terhilang bisa diselamatkan? Enggak usah jawab ke saya, enggak usah japri juga. Ambil ke hati kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan Engkau punya hati ini. Dan ada orang yang juga anak-anakmu, murid-muridmu punya hati yang sama, sehingga mereka datang kepada kami
menunjukkan hati Kristus. Dan hari ini kami pun mengikut Engkau. Saatnya Tuhan, kami juga punya hati-Mu. Berikan kami hati-Mu Tuhan. Tidak mudah di tengah dunia ini yang penuh dengan keegoisan. Tapi kami percaya, janji Tuhan akan selalu terjadi. Berkati jemaat-Mu, biarlah hati-Mu terlihat di hati kami bagi semua orang dimanapun kami berada. Terpujilah Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin.